Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagi sekali mualan berkumpul bahwa ini wasmani asmani asma'ilah Allah wa Muhammad Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu jemaah kajian Rasulullah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur alhamdulillah dan akan dijaga Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan malam ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah, inayah dan rahmatnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam salah satu majelis yang Allah cintai, yaitu majelis ilmu. Dan sesungguhnya Allah itu memberikan banyak keutamaan pada setiap majelis ilmu. Bahkan hingga para ulama ini menyampaikan keutamaan yang tidak terhingga bagi siapapun yang mereka ini menyebutkan dirinya pada ilmu. Ibnu Umar, tahu Ibnu Umar? Ibnu Umar itu penulis atau riwayat hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Ibnu Umar ini pernah menyampaikan majelis sepikir khairul min ibadatin sidinatan, bahwa majelis ilmu yang kita ikuti sampai kita paham, kita mengerti, ini akhirnya adalah lebih utama daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Ini bukan hadisnya, ini Umar yang mengatakan. Dan ini merupakan bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, dan tentunya syukur ini harus disertai dengan ketaatan. Energi positif seseorang yang beriman, tandanya adalah ketika diberi kenikmatan oleh Allah, maka akan juga jadi bertambahnya ketaatan. Karena bila semua kenikmatan yang kita dapatkan ini tidak kita lakukan menjadi ketaatan, maka sesungguhnya kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah. Ini harus kita pahami betul bahwa 1 inci ataupun 1 meter ataupun berapapun ketika Allah menambah kenikmatan pada kita ini, maka ketaatan kita pun sudah bertambah 1 inci ataupun 1 meter. Kalau ada orang yang diberikan tambahan lemah, hanya 1 meter lemah baru, gitu. Berarti secara lihat energi positif tadi, dia harus bertambah keimanannya. Mau menjadi motor siji, dikasih rezeki oleh Allah, dan punya juga, seharusnya ketaatannya itu juga bertambah. Karena tadi kalau tidak kita lakukan menjadi ketaatan, takutnya akan jadi musibah. Dan apa? Kenikmatan yang diberikan itu bukan merupakan ridhonya Allah, takutnya, tapi malah bisa jadi itu adalah istidrajnya Allah, cara Allah untuk memberikan hinaan pada hambanya dengan cara menambah terus ditambah terus, tentu hal tersebut tidak bersatu. Jadi definisi istidraj itu mudah. Rasulullah mengatakan tidak ra'aita Allahu ibtil ahda ala masyi taklam anahu istidraj. Jadi ketika kamu melihat Allah itu memberikan kenikmatan bagi seseorang hamba, tapi justru hamba ini bertambah kemaksiatannya, dikei rezeki semoga saya maksiat, dikei kemudahan pekerjaan apapun, tapi dia tidak bertambah juga. Ini adalah taklam, taklam bahwa itu bukan kenikmatan, tapi adalah istidraj. Jadi kalau diujuk, jadi jangan pernah ini dengan aku sholat dan dino poso hijau dari malah melakukan, dari malah yang main malah sudah berbeda aku malah poso. Aku pernah berpikiran begitu. Jadi mereka itu baru diberi istidraj oleh Allah. Makanya ketika kita ditambah kenikmatan oleh Allah, sejujurnya kita sudah akan bertambah keimanan kita. Semoga kita mengadakan pertemuan ilmu ini merupakan bagian dari cara kita untuk mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan, sehingga
kita bisa melakukan diri untuk mendapatkan ilmu yang mana itu merupakan bentuk ketaatan kita pada Allah. Semoga semoga kita terus kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana iman kita ini tidak akan sempurna sampai kita ini beriman pada Nabi kita Muhammad Rasul. Ibu, bapak, saya, kalau misalnya kita berbeda dengan orang satu sama kamu misalnya, ini Allah nggak akan ada. Berbeda dengan orang Indonesia, bahkan saat dunia, Allah nggak akan ada. Tapi kalau pada dengan saya, bapak ini berbeda dengan satu orang dan bernama Muhammad, nah ini Allah ada. Karena jelas Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah menjadi contoh, menjadi panutan dalam kehidupan kita. Kok beda? Jadi dengan imani Rasulullah bisa tidak? Bisa saja ini. Jadi satu orang kalau kita berbeda, nanti akan beda dengan Allah. Itulah yang kita berdasarkan untuk ilmu supaya kita ini bisa mengikuti Rasul itu tidak hanya mengikuti kebanyakan manusia, tidak hanya mengikuti prasangka, tidak hanya mengikuti praduga, tapi kita mengikuti nabi manusia yang dulu pernah hidup 63 tahun supaya kita selamat dalam kehidupan kita kelak di akhirat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan masalah atau hal qalbun salim. Tahu qalbun salim? Pernah dengar? Pernah dengar? Kalau baru atau kali qalbun salim. Qalbun itu apa? Hati. Salim? Apa? Lalu bersih bisa, lurus bisa, suci bisa. Intinya setiap orang itu punya hati, tapi belum tentu hatinya walaupun salim. Jadi kalau orang sudah punya hati walaupun salim, dia pasti punya hati. Yakin? Karena gitu ya. Jadi walaupun salim ini disebutkan oleh Allah dalam Quran surat As-Sa'raf 88 sampai 89. Alhamdulillah kita sudah berjin ya wala yang fa'u wala anun ila man anallahu bi qalbin salim. Jadi tidak akan datang suatu masa, suatu hari di mana tidak bermanfaat hartanya, tidak bermanfaat anak-anaknya, kecuali mereka yang datang dengan hati yang salim, yang kita sebut dengan qalbun salim. Nah, sebelum kita bahas masalah qalbun salim secara mendetail, kita ingat flashback dulu bahwa kita, dengan saya, ini diciptakan oleh Allah, salah satunya adalah untuk beribadah. Nah, pertanyaannya adalah ibadah itu apa? Ibadah itu sholat itu bentuknya, contohnya ibadah itu dari kita tauhid warisan para ulama dulu. Para ulama menyampaikan definisi ibadah yaitu adalah ismun jami'un lima yuhibullahu yarzuq minal aqwali wal aqwali afdhalillah wa batinah. Ibadah itu adalah mencakup semua perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, mencakup dari perkataan ataupun perbuatan afdhalillah yang zahir, yang nampak, yang kelihatan, yang wujud, wa batinah dan batin. Jadi ibadah itu ada dua wilayah. Ibadah itu ada dua wilayah, ada wilayah zahir, ada wilayah batin. Ibadah yang termasuk dalam wilayah zahir itu adalah kegiatan-kegiatan yang panjang lakukan. Ibu melaksanakan sholat itu zahir, ibu melaksanakan pakai jilbab itu zahir, nampak, kelihatan, wujud. Panjangan haji umrah itu zahir. Jadi zahir itu yang nampak oleh kita, yang kelihatan. Tapi ibadah ini bukan hanya sebatas zahir saja. Karena tadi definisi ibadah adalah semua perkara, semuanya yang Allah ridhoi, Allah cintai, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir dan yang batin. Jadi ada dua apa ini kategori. Ketika kita memiliki hati, harus tahu bahwa hati kita pun ini sebenarnya juga ditujukan untuk beribadah.
bagaimana bertubuh. Kalau misalnya bagaimana tubuh, sholat, sujud, doa, tobat, haji, puasa dan sebagainya. Maka sebenarnya hati pun juga memiliki ibadah. Di mana misalnya harus ikhlas, harus sabar, harus ridho dan sebagainya. Itu masuk di antara wilayah ibadah hati. Nah, mungkin karena kita ini mungkin hanya memahami ibadah itu sebatas dohir saja, maka kita akan cuma mengartikan ya ibadah ya bersolat, ya berpuasa, ya berzakati, ya itu yang nama saja. Makanya kita ini kadang-kadang hanya memperhatikan ibadah-ibadah yang dari kita. Banyak yang bagus dalam sholat, banyak yang luar biasa dalam puasa wajib, puasa sunnah. Banyak yang bagus dalam saat memberikan takjil puasa Ramadan misalnya. Ada yang haji mau berulang-ulang misalnya. Tapi ternyata dalam ibadah dua ini ternyata hatinya itu pusat. Ketika dia tidak dapat melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh hati. Misalnya hatinya itu tidak ikhlas, misalnya hatinya itu dengan rasa benci, misalnya hatinya itu dengan rasa kabur, hasad misalnya, tidak ridho dan apa-apa. Padahal perlu diingat, berantakannya ibadah hati, berantakannya hancurnya ibadah hati ini jauh lebih parah daripada berantakannya kita dalam ibadah dunia. Kita harus ingat itu, ya. Kita harus paham. Nah, terus antara ibadah zahir dan ibadah hati ini mana yang lebih penting? Semua penting. Tapi di sini kami akan menekankan bahwa ibadah hati ini mempunyai efek yang sangat luar biasa. Mungkin ada sakit menimbulkan. Karena ibadah hati ini memiliki kedudukan yang sangat besar. Dan teman-teman juga bersumpah berkali-kali tentang hati. Karena sebenarnya di antara amalan kita yang paling istimewa kita lakukan misalnya ini bukan sholat dan zahirnya, tapi Allah melihat itu di batinnya, di hati. Apa dalilnya misalnya? Apa rujukannya? Kalau ibadah hati ini menjadi salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah. Jadi misalnya kita sampaikan riwayat dari Imam Ahmad dari satu-satu yang bernama Anas bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah itu pernah ketika dia sedang ngobrol dengan para sahabat, selesai melaksanakan sholat, kemudian ngobrol dengan para sahabat dan di masjid itu di Masjid Nabawi, ngobrol sambil memberikan apa itu kajian, apa itu materi Islam misalnya. Pada waktu itu Rasulullah ini kemudian tiba-tiba berkata, "Yatlaqikum rajulun min ahlil jannah." Bahwa sebentar lagi ada laki-laki penduduk surga akan muncul. Ketika sedang ngobrol lagi Rasulullah mengatakan demikian. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah seorang laki-laki Ansor. Laki-laki Ansor, dia jenggotnya basah bekas air wudhu, kemudian tangannya netek sandal, ya sudah dari jepit kalau kayak apa betul gitu. Datang masuk kemudian bergabung dengan majelis Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan obrolan tadi. Kita sudah bayangkan kalau ada seorang sahabat yang tahu bahwa dia itu penduduk surga misalnya. Kita kalau bisa tahu kayak gitu dengan nanti penduduk surga lah. Mesti kita kasih itu. Masih kan? Mas, aku penduduk surga. Hari berikutnya Nabi berada pada majelis yang sama, kembali bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah memberikan tausiah, petunjuk, memberikan ilmu. Tiba-tiba Rasulullah berhenti dan berkata lagi, "Yatlah itu rajulun min ahlil jannah." Akan ada laki-laki penduduk surga yang akan muncul. Dan ternyata yang datang itu orang yang tadi, laki-laki Ansor, jenggotnya basah wudhu. Dia datang dengan sandal kanan kirinya. Jadi para sahabat mulai bertanya-tanya dalam hati. Orang ini apa itu? Kalau sampai 2 kali Rasulullah mengatakan dia itu penduduk surga. Itu dalam hati bertanya. Tapi Rasulullah tidak menjelaskan tentang amalan orang tersebut. Dia melakukan obrolannya, memberikan tausiahnya, memberikan ilmu pada Rasulullah. Nah, hari berikutnya, hari ketiga,
lagi Rasulullah berkata lagi, ya lah ikut Rasulullah bin Al-Jannah. Kata laki-laki berikut surga. Dan yang kan orang itu lagi. Jadi tiga kali Rasul mengatakan akan datang laki-laki berikut surga, yang itu lagi laki-laki Ansor ya sebabkan bahasa tersebut datang dengan datang sangat para sahabat pun semakin bertanya-tanya. Jadi mungkin awalnya sampai Rasulullah mengatakan dia berikut surga, bahkan tiga kali berturut-turut. Makanya salah satu sahabat ada yang penasaran, sahabat itu bernama Abdullah bin Amr bin As, putranya Amr bin As yang pernah memberikan Mesir di abad ke-20 Hijriah. Abdullah bin As ini ketika melihat orang itu dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia berada di surga, tumbuh dalam hatinya hitok. Apa itu hitok? Hitok itu ini, tapi yang diperbolehkan. Misalnya, ini ngaji ini Pak, sekolah atau kita ngaji Pak, lakukan invasi sirup untuk saya ini boleh. Dia alhamdulillah kok bisa membangun jadi bulan Jumat, alhamdulillah bisa membangun. Misalnya, itu ini boleh. Ini saya memicu supaya saya sebenarnya ikut saya hitok. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As ini mendekati kepada laki-laki Ansor tadi. Dia berpura-pura berkata pada sahabat, saya ini baru ada masalah dengan bapak saya. Nah, bolehkah saya numpang tidur di rumahmu barang 1 atau 2 hari atau sampai masalahnya selesai? Kemudian Allah ini izin untuk apa ini numpang tidur melihat di rumahnya sahabat Ansor 3 hari. Karena kalau kita ini mau menginap, melihat di tempat orang lain, ini ada pasangan, langsung mulai hari saja. Jangan sampai 3 hari. Nah, katanya kalau nyambung silaturahmi itu panjang umur, betul, itu panjang umur. Mobil kali dikatakan itu, mungkin juga saksi. Apa sih teh? Tapi kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini tidur di rumah sahabat Ansor. Kemudian mereka pulang dari Masjid Nabawi, pulang Jalan Al-Isa. Masuk ke rumahnya sahabat Ansor. Nah, ketika pulang ini Abdullah bin As ini Abdullah bin Amr bin As ini langsung mikir, ini masalah ini penduduk surga. Ketika Nabi berdoa Rasulullah mengatakan pasti nanti habis sampai di rumah, habis isya dia akan sholat tahajud sampai subuh. Jadi pikirannya Abdullah bin Amr bin As. Ternyata laki-laki Ansor tadi ini habis isya malah tidur. Jadi mungkin historisnya pada zaman Rasulullah itu kan memang padang pasir, gitu. Rumahnya saja masih dulu karang daun, rumah, gitu. Masa obor, kalau dimatiin, dipotong, gitu. Beda itu terlalu sekarang. Bagi saya mau yang mau makan juga. Habis sisa malah tidur. Ini Abdullah bin Amr ini sempat kaget tuh. Langsung tidur. Oh mungkin nanti bentar lagi dia akan bangun, kemudian sholat tahajud. Nah, ini Abdullah bin Amr bin As ini memperhatikan setiap gerak-gerik sahabat Ansor tadi. Saya tidak tidur supaya dapat ilmu. Kenapa? Rasul mengatakan dia itu surga. Masya Allah, sahabat itu kalau masalah ilmu itu perhatiannya luar biasa. Tapi tidak tidur. Kalau kita tidur, jadi ada lagi. Maka Abdullah bin Amr bin As ini melihat perusahaan orang Ansor tadi. Ternyata sahabat Ansor ini tidur, dia tidak bangun sebentar di tengah malam, kemudian dia duduk agak gelisah, kemudian dikit sebentar, tidur lagi sampai subuh. Nah ini Abdullah bin As ini mikir, Abdullah bin As ini mikir, masa ada terus surga tidak kali oleh Rasulullah, tapi ternyata malah nggak tahajud ya, kita mikir. Nah mungkin saya akan bilang biasa tahajud nih. Jangan sampai meninggalkan ceritanya hanya separuh-separuh dengan ulang lagi. Nanti kalau dibangun suaminya, yuk kita tahajud, kurang mencetak anak nyambungin ya. Akhirnya habis subuh dilihat, kemudian sholat duha, zuhur, asar, menjelang asar, sampai maghrib, isya, seperti biasa, seperti nggak ada istimewa, seperti hari-hari biasa orang ini beribadah. Nah, tapi kok Nabi sampai mengabarkan dia ini berdosa.
oh mungkin nanti malam. Abu Bakar sudah berpikir, pokoknya dia menunggu laki-laki Ansor ini melakukan ibadah. Itu nanti malam. Nah, habis Isya, laki-laki Ansor ini tidur lagi. Abdullah bin Amr bin As sempat beda-beda jadi piye lagi. Omongnya berduduk surga. Kok orang tajam? Malah bangun, dia agak bisa lagi, kemudian pikir sebentar lagi, kemudian itu lagi jam subuh. 2 hari berturut-turut, bahkan hari ketiga pun juga demikian. Hari ketiga pun tidak ada ibadah spesial yang dilakukan oleh laki-laki Ansor ini. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini juga bingung. Masa yang dikatakan Nabi salah? Kan tidak mungkin. Nabi itu mempunyai gelar Shodiqul Masduq. Shodiq ini ucapannya benar, Masduq itu dibenarkan oleh Allah. Jadi Nabi tidak boleh salah. Tapi Pak, ini sudah digaris bagaimana? Laki-laki Ansar ini tidak melakukan sholat tahajud. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini ngaku sama laki-laki Ansar tadi. Sahabat, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan tugas saya. Saya tidak ada masalah dengan bapak saya. Saya sengaja numpang tidur di sini ini karena ingin tahu amal apa yang kau lakukan, sehingga Rasulullah itu mengabarkan kepada kami bahwa engkau ini penduduk surga. Bahkan sampai 3 kali betul-betul Rasulullah mengabarkan engkau ini penduduk surga. Nah, orang laki-laki Ansor ini pun menjawab. Dia menunjukkan itulah ibadah yang aku lakukan persis seperti yang kau lihat. Tidak ada yang perlu tutup-tutupi, tidak ada yang perlu sembunyikan. Abdullah bin Amr bin As merasa gagal mendapatkan itu dari sahabat Ansar. Akhirnya dia balik itu pamit untuk pulang. Nah, tapi sebelum dia pamit, laki-laki Ansar itu kembali memanggil. Mungkin ada satu yang kamu harus tahu, bahwa aku itu tidak pernah menyimpan hasad di dalam hatiku, tidak pernah marah, tidak pernah jengkel, tidak pernah dongkol, angel pada kaum muslimin. Dan itulah yang masalah malamnya. Aku tidak tidur kecuali aku memaafkan kesalahan mereka kaum muslimin. Jadi laki-laki dengan tema kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Muhajirin kan pindah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu warga asli penduduk asli yang didatangi Rasul sama para sahabat yang menerima tidak mereka. Jadi laki-laki Ansor itu merasa dia tidak pernah jengkel, tidak pernah benci, tidak pernah dongkol dengan kaum Muhajirin yang datang ke sini. Saya maafkan semua kesalahan mereka. Jadi kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, itulah perkara yang karena perkara itu engkau dimasukkan oleh Allah dalam surga dan nanti melakukan kali bahasanya kamu itu surga. Itu dari yang pertama masalah ibadah hati yang bersih, yang tidak pernah benci, yang tidak pernah jongkol, karena ini sulit. Saya padanya ini kadang melihat suatu teman kita, tonggo kita, misalnya lewat belakang mereka kadang hari ini tidak berani. Mungkin hati ini, jadi hati ini yang tahu teman kita seperti itu. Jadi teman-teman kita makanya itu daripada di situ kan harus mengetahui bahwa amalan hati itu adalah amalan yang besar, yang luar biasa. Jadi apabila kita ini belum bisa atau masih jarang untuk sholat tahajud, ataupun masih ada ibadah-ibadah kita yang kurang maksimal kita kerjakan, tapi selama itu disertai dengan hati yang bersih hati yang tidak ada rasa pasrah, ini terpisah, tidak ada rasa anyel dongkol di tangannya di dunia muslim, maka sebenarnya hati yang bersih ini jadikan kalau kita cepat diterima oleh Allah, karena jalan pintas untuk beramal itu adalah selalu dengan hati. Bukan berarti tahajud itu tidak penting ya, nanti jadinya masalah tombol. Bukan tidak penting. Nah, dari sini mungkin gue pengalaman tahajud tidak penting. Penting. Tetap tahajud. Tapi yang kita perhatikan di situ dalam dalil tersebut adalah ternyata amalan dohir itu yang biasa. Orang laki-laki atau tadi melakukan amalan dohir yang biasa. Biasanya sholat, padu, sholat duha, sholatnya. Gak ada yang spesial, okay. Tapi kenapa amal dohir yang biasa itu bisa ditutup? Bahwa dia
dikatakan sampai ke Rasulullah bagian dari penduduk surga. Tapi kan 3 kali. Karena dia istimewanya adalah amalan-amalan batinnya kan. Nah ini resik. Orang duwe rasa apa, orang tahu batin apa, itu resik. Itu sulit. Sangat itu sulit. Nah itulah yang dikatakan Allah untuk kurangnya pada amalan batinnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mungkin kita pernah mendengar Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya kalau ada manusia yang dia beramal sebesar satu gunung Uhud, satu gunung Uhud emas, maka Rasulullah itu mengatakan tidak akan diterima sampai orang ini menerima takdir, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Jadi kalau ada orang yang menginfakkan satu gunung emas, satu gunung Uhud emas, kita bisa bayangin ini perumpamaan yang sampaikan. Satu gunung Uhud emas, itu emas kok berapa ratus triliun uang itu. Oh, dengan pelajaran dari nanti itu dari nanti. Allah tidak ada hajat untuk menerima hadiah, menerima ibadah sedekah itu yang dia infakkan bahkan sampai ratusan triliun ketika dia tidak mengimani takdir Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Dia tidak ridho atas keputusan Allah. Nah, infaknya tadi walaupun sebesar gunung Uhud tadi ditolak oleh Allah. Padahal kalau infak, kalau sedekah itu amalan dohir atau batin? Dohir, kenapa? Saya mengeluarkan. Nah, kalau kita beriman pada takdirnya Allah, kita menerima takdirnya Allah, itu dohir atau batin? Batin. Makanya amalan batin itu ternyata mempunyai kunci dari setiap amalan dohir kita. Jadi ini Allah tidak pernah menerima ibadah infak kita selama kita ini masih berundeli, masih menggugah, masih bersurah tentang apa yang Allah letakkan pada diri kita. Nah, di sini kita menjumpai masalah nanti itu ternyata besar sekali kedudukannya. Bahkan mengalahkan besarnya infak sedekah tak gunung Uhud emas. Makanya hati-hati. Nah, ini kita harus hati-hati. Kita ini kadang-kadang secara nggak sadar, gitu. Nggak sadar itu kadang sok nyalahin takdir. Walaupun nggak sadar, tapi kadang itu terungkap di mulut kita. Misalnya, ini contoh saja. Ibu mengaji, kemudian waktu mau wukuf di Arafah, ternyata tahunnya kok datang bulan. Kalau mungkin terjadi, tapi kaget sekarang dari beberapa tahun yang lalu sekarang dikasih obat dulu ya tidak datang bulan. Delala tahunnya kok, iya. Si ibu tadi baru malah siklus kok orang belak judul sering dibungkas untuk ini orang kemudian tak kelawan misalnya. Padahal masalah siklus itu bukan dia yang minta, ini dari Allah dari Allah. Sing hampir lawan dengan apa itu lagi pokat tunggalan. Terus batu begini untuk tunggalan, sing buruk batu ketit langsung pusat untuk tunggalan. Waktu dia itu malah berhenti. Oh, alatnya lagi ya. Hati-hati. Mungkin kita sedang sadar, kita ini menyalahkan. Belum tidak rela dengan apa yang Allah kita katakan kita. Kita tahu orang-orang rumah orang koyok ini hati-hati. Ini kita tidak sadar. Maka dari sebenarnya kosong. Kalau kosong dah, ya memang begitu. Memang kita ini biasanya juga cuma budel mau. Jadi dua contoh atau dalil yang menggambarkan atau mengrealisasi dalam amalan hati itu sangat penting akan jadi gongnya amalan-amalan dohir. Nah, dalil yang ketiga kita lanjutkan insya Allah pertemuan yang akan datang. Saya katakan itu sudah betul. Saya menang kafe.
bingung. Ini ketangnya kayak gitu, lihat tempat sipit-sipit itu. Daripada terus kalau bagus kan ini jadi mana ini? Tak kira mudah sebenarnya, aduh ini lah. Jadi kalau ambil dari kesalahan